lagi saya sapa. Sahabat Shalom, selamat beribadah kepada Bapa di hari Sabat yang kudus ini. Kita mau persiapkan seluruh hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Bapa kita agar pujian penyembahan kita adalah pujian yang berkenan di hadapan Bapa. Saya mohon Bapak Pendeta Obi Mesak untuk menyalakan menorah. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. One. Kita mau dengarkan panggilan Sabat yang tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari yang melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Aba Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakob leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman.
Ambil alih Tuhan. Oh Tuhan, Raja Maha Besar, Yahweh Jaya Perkasa, Yahweh Tuhan Pencipta alam semesta. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yahweh Tuhan. Kami mempersilakan Engkau mengambil alih Tuhan ibadah hari ini, ibadah Syabat. Berdiamlah, berdaulat, berkuasa, berjayalah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Satu kehormatan ketika kami boleh meresponi undangan Sabat-Mu hari ini Tuhan. Karena Engkau yang berkata orang menghormati hari Sabat, Engkau akan membawa mereka dengan kendaraan kemenangan melintasi puncak bukit-bukit. Dan kami mengimani bahwa ibadah Syabat mengandung janji, baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Karena Engkau yang berkata di dalam ibadah Syabat, Engkau memberkati roti makanan minuman kami, Engkau menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami, dan tidak ada kemandulan. Terjadilah apa yang Bapa Yahweh katakan. Kiranya Engkau Tuhan berdiam, berkuasa, berdaulat atas kami. Ambil alih ibadah Syabat dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami rindu Engkau ditinggikan dan disukakan di hari Syabat ini. Karena kami percaya di dalam ibadah ini ada kemenangan, ada sukacita, ada lawatan yang besar terjadi atas kami. Engkaulah tamu istimewa kami. Pujian ini untuk-Mu Tuhan. Satu kehormatan kami boleh mengambil bagian dalam melayani Engkau. Ditabiskanlah ibadah ini di dalam nama Bapa Yahweh, Yesua dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa seisi rumah kami menyembah-Mu di Sabat-Mu yang kudus ini. Buat hati kami selalu merindukan-Mu Bapa. Buat hati kami mencintai-Mu lebih dari apapun ya Tuhan. Sebab kami menyembah Tuhan yang besar dan ajaib, Raja di atas segala raja yang menciptakan bumi dan alam segala isinya. Bapa, biarlah di Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kehadiran kami di hadapan-Mu dapat menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Layakkan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan.
pujian, katakan ku bawa hidupku sekarang. Tempat kudus-Mu Tuhan, bersama-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar Aku lebih Amin. lagi Haleluya. mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Katakan penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru,
milikmu Bapa. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Kami sedang memuji Bapa. Hosana, Hosana bagi Raja. Kembali katakan, sebab kita sedang bersama-sama dengan malaikat menyembah Dia. Sebab kita sedang bersama-sama dengan malaikat memuji-puji Dia, Raja kita. Katakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, kami mau nyanyikan pujian bagi-Mu Bapa. Kami mau bermasmur, biar pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Bersama malaikat di surga. Muliakan nama-Mu Bapa, aku menyembah. Tanganku kuangkat, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih Tuhan, kami milik-Mu ya Bapa. Hosana, 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 Hosana. Aku memuji-Mu. Bapa, di sahabat-Mu yang kudus ini, kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu Bapa Yahweh. Dengan apakah kami takut Bapa? Kami akan pernah
takut dengan kegelapan, sebab Bapa Yahweh lah terang yang ajaib bagi kami. Kami tidak takut dengan kesukaran, sebab Bapa akan membawa kami kepada rumput yang hijau. Kami tidak akan pada gelisah Bapa, sebab Kau bawa kami Tuhan ke air yang tenang. Bapa yang selalu ada bersama kami, yang selalu memerintahkan para malaikat dan para bala tentara ke surga untuk berjaga-jaga di setiap pintu kekemah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, sebab kami hanya mau mengandalkan Engkau di hidup kami Tuhan. Kami mau bersandar terus kepadamu, kami berharap terus kepada Bapa yang ajaib. Hati kami mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Haleluya. Nyanyiku cinta Kau. Amin. Cinta Kau, nyanyiku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Nyanyiku cinta Kau, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Biarlah seumur hidup kami tetap mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Sebab kami terus merasakan bagaimana kasih sayang Bapa Yahweh di hidup kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami, bahkan membuat kami Tuhan menjadi anak-Mu ya Bapa. Ajar kami setia kepadamu yang turut akan peraturan-peraturan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan deklarasikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu hidup di dalam kehidupan kami dan boleh membawa kami Tuhan masuk di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu di pagi hari yang indah ini. Dalam nama Yesus Masiah, haleluya, amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Kita membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mari kita bacakan Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang punya sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya undang peralihan. Puji Tuhan. Pembacaan Halel terambil dari Mazmur 119 ayat 21 sampai ayat 128. Demikian firman Bapa Yahweh. Aku telah melakukan apa yang adil dan benar. Janganlah meninggalkan aku pada orang-orang yang menindasku. Jaminlah hambamu untuk kebaikan. Jangan biarkan orang sombong menindas aku. Mataku menambahkan keselamatan yang daripadamu dan firman kebenaranmu. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarilah aku ketetapan-ketetapanmu. Aku adalah hambamu, buatlah aku bijaksana, dan aku akan memahami peringatan-peringatanmu. Sudah tiba saatnya bagi Bapa Yahweh untuk bertindak. Mereka telah melanggar Torah-Mu. Oleh sebab itu aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan emas murni. Demikianlah aku memandang benar seluruh titah-Mu. Aku membenci semua jalan sesat. Amin. Bacaan Torah Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 18. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Syur, dan dia menumpang di Gerar. Dan mengenai Sarah istrinya, Abraham mengatakan, dia adalah saudara perempuanku. Dan Abimelek
Raja Gerar menyuruh orang mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya, "Lihatlah, engkau akan mati oleh karena wanita yang telah engkau ambil itu telah dinikahi seorang suami." Dan Abimelek sama sekali belum mendekatinya, dan dia memohon, "Ya Tuhan, akankah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah dia sendiri telah mengatakan kepadaku, 'Hai saudara perempuanku,' dan dia sendiri pun telah mengatakan, 'Ia saudara laki-lakiku.' Dengan ketulusan hati dan dengan sukacita, aku telah melakukan hal ini." Dan dalam mimpi Elohim berfirman kepadanya, "Ya, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu, dan aku juga mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Atas yang demikian itu, aku tidak membiarkan engkau untuk menjamahnya. Dan sekarang kembalikanlah istri orang itu, karena dia adalah seorang nabi, dan dia akan berdoa untukmu, dan engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah engkau pasti akan mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama denganmu." Dan bangunlah Abimelek pada pagi hari dan memanggil semua hambanya, dan dia menceritakan seluruh peristiwa itu ke telinga mereka, dan orang itu merasa sangat takut. Dan Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu perbuat terhadap kami? Dan dalam hal apa aku pernah berbuat dosa terhadap dirimu sehingga kamu mendatangkan dosa besar terhadapku dan terhadap kerajaanku? Perbuatan yang tidak sepatutnya kamu lakukan, kamu telah melakukannya kepadaku." Dan Abimelek berkata kepada Abraham, "Apakah yang engkau maksudkan ketika engkau melakukan hal itu terhadap diriku?" Lalu Abraham menjawab, "Sebab aku menganggap sesungguhnya takut akan Elohim tidak ada di tempat ini, dan mereka akan membunuhku karena hal istriku. Lalu lagi pula dia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, dan dia menjadi istriku. Dan terjadilah ketika Elohim membuat aku mengembara dari rumah ayahku, dan aku berkata kepadanya, 'Inilah kebaikanmu yang akan engkau lakukan kepadaku di segala tempat yang akan kita singgahi. Katakanlah tentang diriku, ia adalah saudaraku.' Selanjutnya Abimelek mengambil kawanan domba dan kawanan lembu dan budak dan hamba-hamba perempuan, dan dia memberikan kepada Abraham, dan dia juga mengembalikan Sarah istrinya kepadanya. Dan Abimelek mengatakan, 'Lihatlah, negeriku ini ada di hadapanmu, menetaplah di tempat yang baik menurut pemandanganmu.' Lalu ia berkata kepada Sarah, 'Lihatlah, aku telah memberikan kepada saudaramu 1.000 sikal perak. Sungguh hal itu bagaimanapun adalah sebuah cadar mata bagi semua orang yang bersama-sama denganmu. Dan dalam semuanya itu maka kamu terbukti benar.' Dan Abraham berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan para wanita pelayannya, dan mereka melahirkan. Sebab Bapa Yahweh telah benar-benar menahan setiap kandungan di istana Abimelek karena hal Sarah istri Abraham." Amin. Pembacaan Naftara dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 37. Lalu Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana-bejana untukmu sendiri dari luar, dari tetangga-tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit jumlahnya. Dan kamu harus masuk dan menutup pintu. Setelah kamu dan anak-anakmu masuk, baru harus menuangkannya ke dalam semua bejana itu. Dan engkau harus menyisihkan bejana-bejana yang sudah penuh." Dan dia meninggalkannya dan menutup pintu. Sesudah dia dan anak-anaknya masuk, mereka membawa bejana-bejana kepadanya.
sedangkan ia terus menuang. Maka terjadilah ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, berikan bejana lain kepadaku. Dan seorang anaknya berkata kepada ibunya, tidak ada tapi bejana lain. Dan minyak itu berhenti mengalir. Dan dia datang serta memberitahukan kepada abdi Eloha. Dan Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan kamu serta anak-anakmu akan hidup dari sisanya. Pada suatu hari Elisa menyeberang ke Sunem, dan seorang wanita kaya tinggal di sana, dan dia mengundangnya untuk makan roti. Maka terjadilah setiap kali dia lewat, ia singgah ke sana untuk makan roti. Dan dia berkata kepada suaminya, lihatlah sekarang aku mengetahui bahwa dia adalah abdi Eloha yang kudus, yang selalu datang kepada kita. Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas, yang kecil berdinding satu, dan marilah kita menyiapkan di sana sebuah tempat tidur, dan sebuah meja, dan sebuah kursi, dan sebuah kaki pelita bagi dia. Maka apabila dia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari dia datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian dia berkata kepada Gehazi, pelayannya, pergilah wanita Sunem itu. Lalu ia memanggil dan dia berdiri di depan Gehazi. Dia berkata kepadanya, sekarang katakanlah kepadanya, lihatlah engkau telah bersusah payah dengan semua perhatian ini untuk kami. Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Adakah kiranya pembicaraan mengenai kamu pada raja atau panglima pasukan? Dan dia berkata, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dan dia berkata, apakah yang dapat aku perbuat baginya? Jawablah Gehazi, sesungguhnya dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Dan dia berkata, pergilah dia. Kemudian dia memanggilnya, dan wanita itu berdiri di pintu. Dan dia berkata kepadanya, pada musim seperti ini juga menuntut penanggalan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi dia berkata, tidak tuanku, ya abdi Eloha, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Dan wanita itu pun mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada musim seperti itu menurut penanggalan seperti yang telah Elisa katakan kepadanya. Dan anak itu bertumbuh. Pada suatu hari dia keluar mendapatkan ayahnya di antara para penyabit gandum. Dan tiba-tiba dia berkata kepada ayahnya, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang pelayan, bawa dia kepada ibunya. Lalu ia mengangkatnya dan membawa dia kepada ibunya, dan dia duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, lalu mati. Lalu dia naik ke kamar atas dan membaringkannya di atas tempat tidur abdi Eloha, menutup pintu dan pergi. Dan dia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang pelayan dengan membawa salah seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Eloha itu dan akan kembali. Lalu suaminya berkata, mengapa engkau pergi kepadanya pada hari ini, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan sehat dan bukan sabat? Dan dia berkata, damai sejahtera. Lalu ia memasang pelana keledai itu dan berkata kepada pelayannya, tuntunlah dan berjalanlah, jangan menahan perjalananku, kecuali aku berbicara kepadamu. Dan dia pergi dan sampai kepada abdi Eloha di gunung Karmel. Maka terjadilah ketika abdi Eloha melihatnya dari jauh, dia berkata kepada Gehazi, pelayannya, lihatlah wanita Sunem itu. Sekarang larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau selamat? Apakah suamimu selamat? Apakah anak-anak itu selamat? Dan dia menjawab, selamat. Ia datang kepada abdi Eloha di gunung dan memegang kakinya. Lalu Gehazi datang mendekati dia untuk menggesernya. Tetapi abdi Eloha itu berkata, biarkanlah dia berdiri.
biarkanlah dia sendiri, karena jiwanya pedih, dan Yahweh telah menyembunyikan daripadaku dan tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu dia berkata, apakah aku meminta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah aku telah berkata, jangan memperdaya aku? Maka Elisa berkata kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu dan bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila kamu bertemu dengan seorang, janganlah memberi salam kepadanya, dan apabila seorang yang memberi salam kepadamu, janganlah menjawabnya. Dan kamu harus meletakkan tongkatku ini di atas wajah anak itu. Tapi ibu anak itu berkata, demi Yahweh yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Elisa bangun dan berjalan mengikutinya. Dan Gehazi berjalan mendahului mereka dan meletakkan tongkat di atas wajah anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada yang terdengar. Lalu ia kembali menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya dengan berkata, anak itu belum bangun. Dan Elisa masuk ke dalam rumah, dan tampaklah anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Dan dia masuk serta menutup pintu itu hingga dia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoa kepada Yahweh. Lalu ia naik dan membaringkan dirinya di atas anak itu dan meletakkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas matanya, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan dia tiarap di atasnya, maka tubuh anak itu menjadi panas. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu ke sana kemari. Dan dia naik serta tiarap di atasnya. Maka bersinlah anak itu 7 kali. Lalu anak itu membuka matanya. Lalu Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah wanita Sunem itu. Ia memanggilnya. Lalu ia datang kepadanya, maka Elisa berkata, angkatlah anakmu. Dan dia masuk, lalu tersungkur di depan kakinya dan sujud dengan mukanya sampai tanah, kemudian mengangkat anak itu dan keluar. Amin. Pembacaan berita Kadasa yang terambil dari 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 11. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tarus untuk ditahan sampai penghakiman. Dan dia tidak menyayangkan dunia purba, kecuali memelihara ke depan orang Nuh pemberitaan kebenaran, ketika mengirim air bah atas dunia orang-orang fasik. Juga dia telah menghukum ke dalam kepunahan kota-kota Sodom dan Gomora yang luluh lantah menjadi abu, sehingga menempatkan sebuah contoh bagi orang-orang yang berniat hidup fasik. Bahkan dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang-orang fasik. Karena hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran orang benar yang tinggal di antara mereka, hal itu terus menyiksa jiwa yang benar dengan perbuatan durhaka. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Dan khususnya mereka yang berjalan seturut kedagingan dalam keinginan pencemaran, serta yang memandang rendah penguasa, orang-orang nekat yang keras kepala. Mereka tidak gemetar ketika menghujat kemuliaan, sedangkan para malaikat yang adalah lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan tidak membawa ke hadapan Yahweh penghakiman yang menghujat terhadap mereka. Amin.
Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang telah melayakkan kami untuk kami boleh mendengar setiap perkataan-Mu. Karena kami percaya hidup manusia bukan dari roti, tapi dari setiap perkataan-Mu. Apa yang dilepaskan oleh hamba-hamba-Mu, yang dimazmurkan, yang diperkatakan, yang dideklarasikan, terjadilah seutuhnya bagi kami. Bapa Yahweh yang maha mulia, Engkau memberkati para ahli-Mu. Setiap apa yang mereka kerjakan, kiranya Bapa buat mereka berhasil dan beruntung. Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, dan hidup mereka menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Berkati kami juga yang mendengarkan setiap perkataan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Haleluya. Sahabat Shalom saudara. Sahabat Shalom. Siap bersuka cita? Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Bapa. Kita bangkitkan roh kita menyala-nyala di hadapan Bapa. Amin. Ada amin? Haleluya. Kita mau menari-nari, kita berikan pujian yang terbaik bagi Bapa kita, Raja di atas segala raja. Kemuliaan
surga. Haleluya. Masih bersuka cita saudara? Nyalakan api rohmu di hadapan Bapa. Katakan lebih daripada pemenang. Kami adalah umat yang sudah dimenangkan. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yahweh di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan nafas kita, pemenangnya segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan nafas kita, Yahweh Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Kita semua sudah dimenangkan, amin. Sudah dimenangkan, amin. Haleluya. Yang dimenangkan siap terbang, amin. Siap terbang. kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu
bersuka cita karena Engkau Bapa. Roh kami hidup karena Bapa Yahweh. Jiwa kami berbegah karena Bapa Yahweh. Tes, take one. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini, saat ini, kami mau dipuaskan dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami Bapa, apa yang harus kami lakukan sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang menyelidiki sampai hati kami yang terdalam. Apakah kami Bapa sungguh mengasihi-Mu? Apakah kami Tuhan sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan? Kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, segenap hati kami, segenap hidup kami. Berkaryalah saat ini, beracaralah saat ini. Haleluya. Nyatakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Bapa, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan kembali, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Bapa, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya,
percaya Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Mereka ada sebagaimana ada semua karena anugerah. Dan kami percaya sebagai orang muda, sebagai anak-anak yang diletakkan di tangan Tuhan, mereka akan menjadi anak panah di tangan seorang pahlawan. Kami percaya Tuhan, roh-Mu ada pada mereka. Roh Bapa Yahweh ada pada mereka. Dan mereka tidak bisa dirusak oleh siapapun. Mereka adalah generasi yang Tuhan bawa terus untuk menggenapi rencananya. Engkau mengurapi minyak. Engkau mengurapi Tuhan anak-anak ini dengan minyak yang Tuhan pakai. Di tangan hamba-Mu ada minyak. Kami percaya Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Ketika minyak ini bersentuhan dengan tubuh mereka, maka mereka dikuduskan oleh kebenaran-Mu. Ketika minyak ini bersentuhan dengan tubuh mereka, mereka adalah orang yang diurapi Bapa Yahweh. Karena kami percaya orang yang diurapi Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan yang gilang gemilang. Adre kota nukeladi rak bekanu hafesi anak mas mini motal lampu Orua Elohim umale kota nukeladi rapeka nuhafetsi anak umas ini motak lampu baru hamba ruah Elohim
sahabat, ikutin pendeta berdoa. Aku percaya tidak ada Tuhan selain Bapa Yahweh. Aku percaya Bapa Yahweh adalah Tuhan yang menciptakanku untuk menjadikanku menjadi satu generasi yang berjalan di dalam rencananya. Aku percaya aku tidak bisa dirusak. Aku tidak bisa dirusak oleh kuasa kegelapan. Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Aku generasi penuntas, generasi yang berjalan dalam penggenapan nubuatan. Akulah yang ditulis dalam kitab Yoel, bahwa aku akan bermimpi, berpenglihatan, bernubuat, dan itulah aku. Terjadilah sepenuhnya atas hidupku. Demi Yesua, putramu, aku berdoa. Apa yang mereka katakan Tuhan, aku ikat di dalam satu hadirat-Mu. Aku percaya mereka tidak bisa dirusak oleh siapapun. Baik penyakit sampar, baik tentang sistem dunia ini, baik pengaruh-pengaruh dunia ini, mereka tidak tergoncangkan. Karena roh Bapa ada pada mereka. Tidak ada mati muda, tidak ada penyakit bawaan. Itu menjauh dari generasi kami. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah sahabatnya. Haleluya. Sambil anak-anak sekolah sahabat meninggal.